Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Saya minta tolong, ini monitornya kok mati. Saudara yang terkasih, pagi ini saya ingin memberikan satu materi bagaimana kuasa kegelapan bekerja melalui manusia yang saya ambil dari versi Kabalah. Termasuk kita nanti akan tahu bagaimana dukun-dukun itu bekerja, yang selama ini mungkin kita belum pernah ke dukun, ya. Tapi dengan materi ini saudara akan tahu bagaimana pula dia berusaha untuk membawa kita, keseret kita dengan halus sekali. Ya, kita akan coba untuk lihat bagaimana kuasa-kuasa kegelapan itu bekerja melalui manusia, bisa saja melalui dukun, bisa saja melalui peramal, bisa saja melalui cenayang, macam-macam saudara. Nah, asal kuasa seorang dukun atau spiritual, memang tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam dunia ini ada yang namanya dukun palsu. Ya, ada juga yang namanya dukun cabul. Ada juga namanya, kalau dukun palsu saudara, kadang orang pasang susuk itu sebetulnya hanya untuk sugesti diri. Disuruh bayar 500.000, beli emas berapa gram gitu dimasukkan. Padahal itu tidak dimasukkan saudara, tapi cuma berpura-pura saja. Nah, sekarang kita akan coba untuk lihat dalam pandangan Ibrani dan kitab suci, seorang dukun atau penyihir, nekromancer itu apa? Nekromancer itu diambil dari bahasa Yunani, nekro itu mayat, dan manser itu dari kata manteia. Ini salah ketik saudara. Tulisannya mantria, itu salah ketik ya. Yang betul manteia ya, atau peramal. Jadi meramal menggunakan arwah orang mati. Tentu saja yang datang pasti kuasa kegelapan saudara. Nah, saya lanjut, tidak mendapat kuasa dari Bapa Yahweh. Jadi otomatis jikalau seorang dukun itu mempraktekkan sesuatu, itu bukan berasal dari Bapa Yahweh, tapi dari sisi spiritual yang gelap yang disebut sitra akhra, yaitu alam yang berlawanan dengan kekudusan. Alam ini dihuni oleh roh-roh najis, yaitu Satan, dan entitas yang dipimpin oleh Samael serta Lilith dalam pengajaran Kabalah. Di pengajaran itu saudara, ada sebuah cerita. Ini di luar kitab suci kita ya, di luar kitab suci kita. Kalau kitab suci kita dimulai dari Adam dan Hawa. Nah, ini di luar kitab suci kita. Jadi memang Tuhan menciptakan Adam, tapi waktu menciptakan Adam, dia juga menciptakan perempuan yang namanya Lilith. Kalau saudara masuk ke pengajaran Ibrani kuno, saudara akan temukan ini. Jadi Lilith itu sebetulnya diperuntukkan untuk Adam, tetapi karena dibuat dari unsur yang sama, Tuhan mengatakan, Lilith, kamu harus tunduk kepada Adam. Si Lilith tidak mau saudara. Ya, bagaimana saya tunduk? Saya ini kan dibuat dari tanah, seperti Adam juga. Ngapain saya tunduk kepada Adam? Lalu memberontak, dia tidak mau saudara. Nah, ketika dia tidak mau, diciptakanlah Hawa, diambil dari tulang rusuknya. Nah, di sini Lilith merasa cemburu saudara. Kok begini jadinya? Dia berusaha untuk menjatuhkannya.
Dan akhirnya si Hawa itu jatuh dalam dosa. Itu ceritanya, saudara. Cerita dari kelompok Kabalah, ya. Tujuannya adalah meniru hal-hal yang kudus, tetapi maksudnya adalah menyesatkan. Saudara perhatikan, meniru. Barang kalau tiruan itu tidak menyolok, saudara. Tapi kira-kira sekitar 11-12 lah, kira-kira begitu. Ya mirip sekali. Sama seperti waktu saya masih kerja elektro. Kalau orang yang nggak ngerti, anggapnya transistor itu sama saja. Misalnya saya beli transistor 3054 misalnya. Nah, pada waktu saya membeli itu, saya lihat sepintas sama. Tetapi kalau kita yang ngerti dunia elektro, begitu dilihat begini, saya sudah tahu. Oh, ini transistornya palsu. Mirip sama persis kalau yang nggak ngerti. Misalnya, makanya saya paling nggak mau ya, kalau ada kerusakan terus orangnya tak suruh beri spare part sendiri. Nggak mau saya. Karena kalau mendapat palsu, dia nggak tahu. Kalau saya kan ngerti, saudara. Jadi ketika saya beli transistor 3N 3055, pada waktu saya lihat begini, wah ini palsu. Kalau palsu, kalau dilihat dari buku Vedemecum, ya, itu buku tentang karakteristik transistor, itu pasti turun semua. Ya, karakteristiknya turun. Makanya jangan heran kalau kita betulin televisi atau radio, tiba-tiba cuma 1 bulan rusak lagi. Ya karena semua turun. Ya. Nah begitu juga yang namanya meniru itu mirip sekali. Nanti kita akan lihat di belakang, saudara. Nah, yang kedua, prinsip cara kerja mereka, ya, yaitu menggunakan kontrak rohani. Dukun sering membuka akses ke alam roh melalui ritual, mantra, atau benda-benda seperti kemenyan, air, darah, simbol, dan sebagainya. Nah, dukun ketika dia melakukan, ini dukun yang benar ya saudara, dukun santet yang benar, bukan palsu yang saya maksud itu ya. Kalau dia menerima orderan, dia suka ngomong begini, mau berapa lama? Ya kira-kira 1 bulan. Oke, 1 bulan maharnya sekian. Nah kita harus bayar, mahar itu bayarnya saudara, bayarnya sekian. Saya nggak sampai 1 bulan dah, 1 minggu aja, ya boleh 1 minggu sekian. Lalu si dukun itu melakukan praktek, ya, melakukan praktek dengan menggunakan roh-roh lain, saudara. Kalau saya lihat dukun-dukun di Indonesia ini, roh-roh yang dipakai tidak terlalu kuat, ya. Beda seperti Afrika yang terkenal vuudunya, ya. Kemudian dari Israel itu ngeri sekali, saudara. Ya, kekuatannya luar biasa. Makanya sampai ada kelompok Kabalah yang membongkar dunia alam roh mereka, malaikat-malaikat yang jatuh. Nah, mereka menggunakan kemenyan, air, darah, simbol dan sebagainya itu hanya sebagai mediator. Kita lihat. Nah, mereka memanggil roh dengan kata-kata dan korban tertentu yang secara rohani membuat perjanjian atau ikatan antara manusia dan roh tersebut. Dalam Dark Kabalah, nah ini saya kasih tahu ya, Kabalah itu ada 2 macam, saudara. Ada dari Kabalah yang baik,
yang menyembah Bapa Yahweh, dan ada kabalah yang dari sisi jahat. Nah, kebanyakan kalau orang berkata kabalah itu langsung ngecap, saudara. Oh, sesat kamu. Dia nggak tahu bahwa kitab suci Itak sebetulnya itu banyak menyinggung kabalah. Kitab suci kita, ya, karena banyak menyangkut dunia alam roh. Nah, kabalah itu ada dua macam. Ada di sisi gelap dan sisi terang. Kalau sisi gelap, itu saya pernah membaca artikelnya, itu pusatnya di Perancis, saudara. Dia punya gereja itu gede-gede, kayak gereja Katolik gitu ya, besar-besar sekali. Tapi ornamen dalamnya itu sudah membuat orang merinding sendiri. Karena isinya itu ular misalnya, terus Lucifer gitu ya. Banyak sekali simbol-simbol seperti itu. Nah, kadangkala kita tidak paham bahwa sebetulnya kabalah itu ada dua macam. Ada yang sisi gelap dan ada yang sisi terang. Nah, sisi gelap ini memang lebih dominan, saudara. Sehingga orang langsung ngecap karena kabalah ini mesti sesat. Karena kabalah yang muncul di luaran permukaan itu dari sisi gelap, saudara. Nah, kita akan cerita dari kabalah sisi gelap dan sisi terang. Ya. Mereka memanggil roh dengan kata-kata. Kata-kata itu tentu mantra, saudara, dan korban tertentu yang secara rohani membuat perjanjian atau ikatan antara manusia dan roh tersebut. Dalam kabalah, ia membuka gerbang kliphot atau kulit luar spiritual tempat roh-roh najis tinggal. Ini seperti pintu gerbang begitu. Nah, kalau kabalah sisi gelap, itu mereka itu pasti ada tumbal, saudara. Nah, tumbal itu korban manusia. Kalau enggak dirinya sendiri, anaknya, istrinya, atau cucunya. Atau kalau mau gentleman, potong, potong tahun. Misalnya jatah kita umur 80, oke, you mau dipotong berapa? Mau dipotong sampai dengan 50, ya udah berarti 30 tahun umur saudara akan hilang. Itu. Jadi ketika umur 50, saudara akan dikejar-kejar dengan sisi gelap itu. Ya, itu namanya potong umur. Tumbal untuk diri sendiri. Karena kalau menumbalkan istri kasihan, nanti dia menderita. Menumbalkan anak kasihan juga, nanti bagaimana? Cucu bagaimana? Ya sudah, diri saya saja ditumbalkan. Itu namanya potong umur, ya. B, mengandalkan energi dan nama. Nah, ini penting, saudara. Karena di dalam dunia okultisme itu juga ada nama-nama tertentu, ya, nama-nama tertentu yang bisa diakses oleh manusia dan membela manusia, walaupun tentu istilahnya itu tidak ada makan siang gratis, ya. Kalau saudara mengambil jasa itu mesti bayar harga, ya. Tidak ada makan siang gratis. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa yang dimaksud itu adalah selalu ada tumbal nyawa, ada tumbal dirinya sendiri atau keluarganya, ya. Dalam okultisme kuno, setiap makhluk ritual diyakini bereaksi terhadap nama tertentu. Makanya saya bersyukur karena kita sudah mengenal nama Yahweh, saudara. Sehingga kita tidak takut. Karena nama Yahweh itu betul-betul ditakuti oleh kuasa kegelapan.
Nah, coba kita akan lihat saudara di ayatnya. Efesus 6 ayat 12. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Jadi, kita tahu bahwa keadaan di dunia alam roh itu juga ada pemerintahan-pemerintahan tertentu, saudara. Ada penguasa wilayah tertentu. Misalnya saya akan katakanlah mengambil jasa kuasa kegelapan dari Israel. Nggak bisa begitu langsung main comot, begitu nggak bisa. Saya harus laporan dulu. Ya, sang dukun itu harus laporan dulu kepada entitas yang ada di sini. Kemudian nanti terjadi hubungan ya antara Indonesia dengan Israel misalnya, atau India misalnya, atau Cina. Itu akan begitu, saudara. Ya, tetap ada hierarkinya, ada tata keramanya dari atas sampai ke bawah. Saya mungkin saudara baru mendapatkan pengajaran seperti ini. Kalau kita misalnya melakukan pekerjaan, tapi pas di pekerjaan itu adalah portal dari kuasa kegelapan, itu apa saja mengalami kesulitan. Saya masih ingat ya, dari salah satu jemaat, ada yang punya perusahaan penambang pasir, saudara. Penambang pasir itu kan daerah Jogja, saudara ya. Tapi anehnya, backhoe itu, tahu nggak backhoe ya? Backhoe itu yang kayak gitu, cakro itu bisa putus ininya, jarinya. Padahal kalau saya lihat, jari ini tebal sekali dan sulit untuk putus, apalagi hanya untuk ngambili pasir. Tapi kok bisa putus? Aneh, saudara. Berulang-ulang kali selalu putus. Lalu orangnya memanggil saya, minta tolong Pak Lukas, saya didoakan, kok backhoe saya kok rusak terus. Saya ke sana. Waktu itu saya bersama Ko Samuel. Waktu saya ke sana, ternyata saya tahu bahwa itu sebetulnya daerah situ, itu portalnya kuasa kegelapan. Itu adalah portal, pintu gerbangnya. Ya pantas mereka ngamuk, saudara. Sehingga saya mendoakan dan akhirnya sudah tidak mengalami seperti itu lagi. Ya, tapi sekarang yang dialami adalah preman-preman kampung, saudara. Ya, preman-preman kampung minta jatah itu apa namanya, penambangan pasir. Nah, ini pintu gerbang, saudara. Ya. Dukun memanipulasi nama-nama atau simbol kuno untuk memaksa roh bertindak. Coba kita baca di kitab Imamat atau Wayikra 19 ayat 31 yang warna kuning, baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, dari ayat ini, satu ayat saja, itu sudah merentahkan bahwa kita tidak boleh berurusan dengan mereka, saudara. Orang-orang percaya itu tidak boleh, apa namanya, minta jasa dari mereka. Ya, karena tentu saja hal itu tidak boleh, saudara. Tidak diizinkan.
Karena itu menjadi kekejian bagi Bapak Yahweh. Nah, oleh sebab itu saya ingin agar saudara betul-betul tahu, ya, siapa di sini kira-kira yang masih pergi ke dukun? Ada enggak? Enggak ada, bagus. Tapi saya dapat cerita, saudara. Nah, ini dulu, saudara. Saya dapat cerita dari Pak Gunawan. Ternyata banyak orang Kristen yang datang kepada dia untuk mencari jasa. Padahal kita memiliki Tuhan yang dahsyat, bukan? Lalu untuk apa pergi ke dukun? Ini kan nggak masuk akal, saudara. Saya kasih tahu, kalau saudara, mungkin saudara yang ada di live streaming, saya juga peringatkan. Siapa yang berurusan dengan dukun, berarti saudara belum dapat keselamatan. Sekalipun sudah dimeterai, tetapi dengan minta jasa kepada dukun, berarti Anda meletakkan kuasa dari Bapa Yahweh kepada setan. Sampai di sini paham, saudara? Jadi jangan sekali-kali, sekalipun jangan berurusan dengan dukun. Sekali saudara berurusan dengan dukun, berarti keselamatan saudara terlepas. Saya peringatkan saudara, dalam kondisi tantangan seperti apapun, jangan sekali-kali berurusan, ya. Kalau ingin saudara selamat, menggunakan medium, jimat, atau pengorbanan. Nah, pengorbanan ini sadis, saudara. Kadangkala dia minta korban bayi yang masih hidup, ya. Dari satanic church, ya, itu seringkali menggunakan jasa pengorbanan dari bayi yang lahir. Makanya di satanic church itu ada ritual seks bebas. Hamil nggak apa-apa, it's free, no problem. Karena begitu lahir langsung dipersembahkan, anak itu dibunuh, anak itu mati, ya. Jadi mau hamil 10 kali no problem, ya. Kemudian pakai juga, dukun memakai benda yang diisi energi, misalnya saja minyak, air, batu, boneka, dan lain-lain. Nah, dalam kabalah sisi gelap atau dark side, itu disebut clipotic magic, ya, clipotic magic. Benda itu menjadi wadah bagi energi roh untuk menyalurkan kehendaknya ke dunia fisik. Kalau di dalam pekerjaan Tuhan ada pakai mediator ini, saudara? Ada. Minyak urapan? Iya toh? Betul nggak, saudara? Lah itu ditiru oleh kuasa kegelapan. Ngerti nggak? Kalau saudara mau mempelajari tentang minyak urapan, itu sebetulnya bahan-bahannya itu terbuat dari bahan yang berenergi positif, ya, membuat setan itu menjadi takut. Setan itu tidak berani. Nah, itu minyak urapan. Nah, begitu juga dalam dunia perdukunan juga ada yang namanya minyak. Air ada nggak, saudara? Ada, ya. Bahkan penyelidikan dari Profesor Masaru Emoto, saudara masih ingat bukan? Ya, itu mengubah heksagonal dari partikel air hanya di dalam doa. Makanya dukun suka jampi-jampi, minum. Ya kalau dukunnya nakal ya sedikit didoni gitu, ya. Suruh minum, mau minum? Mau. Waduh, ini gimana, saudara?
Ya. Kemudian batu. Di dalam dunia iman kita ada nggak pakai batu? Ada nggak? Ada, saudara. Kayak baju efod itu kan isinya batu, saudara. Akik, betul nggak? Ada 12, itu pakai batu. Boneka juga begitu, saudara. Boneka itu sebagai alat, ya, mediator saja. Jadi bukan benda itu yang berkuasa, tapi roh di baliknya itu hanya sebagai mediator saja. Benda-benda itu hanya sebagai mediator. Makanya kalau saudara ketemu dengan teman yang punya banyak jimat, kalau mau dibakar, jangan main bakar saja, saudara. Tapi harus didoakan dulu. Ya, didoakan dulu, ya, supaya energinya hilang. Percayalah, saudara, nggak usah kurang pede, saudara. Semua orang yang percaya Bapak Yahweh, di dalam dirinya itu ada roh yang lebih besar dari roh dunia ini, yaitu Roh Kudus. Amin. Tapi berapa banyak orang yang pada waktu melihat jimat-jimat itu ketakutan, saudara? Memang kita harus menghimpun iman untuk membuang itu semua, saudara. Karena dulu pernah ada, saya nggak sebut namanya, ada study tour ke Bali, saudara. Lah waktu study tour ke Bali itu banyak sajen kan di jalan-jalan. Ternyata orang ini rodok nakal, sajennya disampar begini. Sampai Roma tenggeleng, saudara. Nggak bisa dijak komunikasi, ya nggak bisa. Jadi kayak gini, saudara. Seharusnya tidak seperti itu. Ya maklum, mereka juga belum di dalam Tuhan, saudara, ya. Jadi kita mesti hati-hati. Kita lanjut. Manipulasi jiwa manusia. Mereka sering memanfaatkan ketakutan. Kalau orang takut, misalnya seperti kemarin lah, ada orang yang mengatakan, Pak Lukas, saya kok disantet orang, saya takut. Nah, itu ketakutan, saudara. Itu ketakutan, ya. Kemudian keinginan. Aku punya keinginan. Ingin apa? Ingin harta, ingin percintaan, ingin kuasa. Makanya ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak, saudara. Tapi nggak usah khawatir. Semua anak Tuhan memiliki kuasa yang besar, ya. Jadi jangan sampai saudara, ini biasanya dukun itu lah jenggotnya panjang-panjang, saudara, ya. Lihat jogrokan dukunnya saja kita sudah ngeper, saudara. Padahal sebetulnya nggak ada apa-apanya, ya. Karena kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya menyampaikan materi ini juga mengajarkan saudara tidak boleh takut menghadapi dukun-dukun, juru santet. Nggak usah takut. Saudara yakin dilindungi Tuhan atau tidak? Yakin. Kadang orang mau, hati-hati loh, setan kok ditantang. Kalau saya berani. Lawang saya yakin kok di dalam diri saya ada Roh Kudus. Betul nggak, saudara? Ngapain kita takut? Ya. Berapa kali orang nyantet saya? Selalu mental terus. Apalagi sekarang saya sudah percaya Bapak Yahweh, kekuatannya double lipat ganda. Kekuatan terbesar di atas muka bumi ini hanyalah Bapak Yahweh, saudara. Ya. Tetapi rasa sakit batin, ya, kalau ada rasa dendam, itu biasanya minta jasad seorang dukun. Tapi ingat, tidak ada makan siang gratis, pasti ada tumbal. Tadi saya sudah sebutkan, bisa tumbalnya itu istri,
Bisa tumbalnya itu anak, bisa tumbalnya itu cucu, atau diri sendiri, potong umur. Sampai di sini tahu saudara? Ya, ini tumbalnya, ini bayarannya saudara. Bayarannya. Karena yang namanya setan itu beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah minta tumbal. Tidak pernah. Bahkan saudara akan diberi damai sejahtera. Ya. Energi emosi manusia inilah yang dipakai roh jahat sebagai bahan bakar untuk memperkuat pengaruhnya. Karena itu banyak orang datang ke dukun terjerat secara batin dan rohani. Emosi itu bahaya saudara. Sekalipun saudara sudah di dalam Bapa Yahweh, sekali lagi saya katakan, sekalipun saudara sudah di dalam Bapa Yahweh, kalau saudara mudah emosi, amarah, itu kesempatan baik untuk serangan gelap itu menyerang masuk ke dalam manusia. Siapa di sini yang gampang marah? Ayo. Nggak ada, baik-baik semua. Jemaat Aleftau. Ya. Betul nggak saudara? Betul ya, luar biasa lah jemaat di sini ini tidak marah saudara, tapi dikehilat. Kalau di rumah ya mbo saudara ya, ada piring terbang, ada bagiak terbang, ada sandal terbang. Nah itu bahaya saudara. Saya dulu ikut magic saudara. Dan guru saya mengatakan begini, kalau kamu melawan seseorang, hanya ada satu pilihan. Kamu dibunuh atau kamu membunuh. Lah saya bilang lah, bagaimana kalau orangnya itu tidak punya emosi, gampang, ludahi aja mukanya, pastilah emosi. Gitu saudara. Tapi saya takut dengan ucapan satu pilihan, kamu dibunuh atau kamu membunuh. Lah saya jadi takut, tapi ini menjadi pemicu bagi saya untuk mencari keselamatan. Lalu saya nyamar menjadi orang Kristen, kemudian saya ikut KKR, padahal masih ada ilmunya saudara. Jadi KKR itu banyak yang kunjungannya, ada orang yang cuma pengen lihat mujizat, ada yang masih punya ilmu, ada banyak saudara, macam-macam orangnya. Tetapi waktu itu saya ketakutan, lah nek saya mati, terus kemana? Itu yang membuat saya takut, ya. Sehingga saya percaya kepada Tuhan. Jadi energi emosi itu adalah menjadi perambat, ya, bahan bakar. Bahan bakar untuk membuat siapa? Orangnya terbakar, saudara. Saya berharap apa yang saudara katakan itu betul. Tidak gampang emosi, tidak gampang marah. Amin. Amin. Wah, jemaat Aleftau itu bagus, luar biasa, saudara. Nggak pernah marah, ya. Wah, hebat ini. Loh kok ketawa gimana tuh? Ya memang begitu kan? Ya saya ngomong apa adanya. Wah, luar biasa, pinter-pinter. Tapi nggak tahu naik di rumah, saudara. Saya pernah berkunjung ke rumah jemaat. Saya nggak sebutkan. Saya bilang, wah enak ya, punya anak masih muda, tapi percaya kepada Yahweh dan hidup penuh dengan damai sejahtera. Orang tuanya tertawa ngakak, saudara. Loh ini kenapa? Dia ketawa, loh, Pak Lukas kan lihatnya di kehilat katanya. Kalau di rumah Pak Lukas lihat gak? Aduh, saya jadi malu, saudara ya. Ternyata anak muda itu nek di rumah melebihi harimau. Ya. Satu rumah itu ndak ada yang menang sama dia. Lagi piye, saudara? Tuasan dialem malah dikejar
jret ke bawah. Ya. Oleh karena itu kita belajar, karena dalam dunia alam roh itu emosi menjadi alat. Ya. Kita lanjut. Dalam pandangan Kabalah yang kudus, ini Kabalah yang kudus ya. Dalam Kabalah suci, semua kuasa semacam itu berasal dari klipot, kulit atau cangkang yang menutupi cahaya ilahi. Itu ada bukunya, tapi percuma, nggak usah beli, saudara. Di samping masih berbahasa Inggris juga, buat apa beli buku kayak gituan? Ya, paling kita banyak membaca kitab suci saja, itu lebih baik, saudara. Di sanalah bersamayam Samael, bukan Samuel, saudara ya, Samael. Samael ini adalah pangeran tuduhan atau pangeran kematian. Lilith adalah ratu hawa nafsu dan penipuan, dan roh-roh yang memakan energi spiritual manusia. Jadi Lilith itu punya anak buah banyak sekali, saudara. Ketika orang memiliki nafsu yang jelek, saudara, itu sebetulnya itu tindakan atau gerakan dari anak buahnya Lilith, saudara. Jadi Lilith ini bisa disebut sebagai apa ya, kayak mungkin dewa percintaan kali ya. Jadi apa saja yang berurusan dengan nafsu seksual, berurusan dengan nafsu najis, itu berasal dari Lilith, saudara. Sekali lagi, Lilith ini juga ciptaan Tuhan, ya, menurut Kabalah kuno, ya. Tetapi dia cemburu kepada Adam. Itu menurut ceritanya begitu. Ya. Ritual perdukunan sebenarnya memanggil energi dari lapisan klipot, bukan dari sefirot. Kita sudah belajar sefirot atau the tree of life atau pohon kehidupan. Hasilnya bisa nyata sesaat, tapi membawa kutuk rohani jangka panjang. Mungkin bisa mengalami sesuatu yang kita inginkan, tapi tidak sadar bahwa tidak ada makan siang gratis bagi setan. Setan itu selalu minta tumbal, saudara. Agar supaya apa? Kita itu binasa. Nah, ini perbandingan kuasa. Kalau kuasa dukun itu diambil dari sisi klipot atau sisi kegelapan. Sedangkan kuasa Elohim itu dari sefirot atau cahaya ilahi. Kita sudah belajar tentang hal ini, ya, seperti apa, cakra segala ya, cakra mahkota, cakra ajna dan sebagainya, itu sebetulnya adalah dari sefirot, ya, dari pengajaran Ibrani. Kalau ada cakra ajna, cakra apa, jantung dan sebagainya sampai ke bawah, kita sudah pernah belajar. Itu jangan saudara anggap itu dari agama lain. Keliru, saudara. Itu dari Kabalah. Tetapi sempat diambil. Sama seperti waktu yang lalu. Saya mengikuti seminar, saya nggak sebut dah. Pokoknya saya mengikuti seminar menghitung angka kelahiran saudara. Saudara lahirnya tanggal berapa? Saya catat. Kemudian saya hitung. Dalam hitungan itu saya bisa ngerti karakter saudara bagaimana. Bahkan kalau dilanjutkan, saudara nanti matinya gimana? Apakah mati diracun orang? Apakah mati karena tua? Atau mati kecelakaan? Ya, itu cukup mengerikan, saudara. Itu juga ilmunya dari Israel, dari anak-anaknya Yakub, saudara.
cuman sudah sempat diambil oleh orang luar. Banyak di antara kita yang nggak paham, nggak ngerti bahwa dianggap itu dari agama lain. No, bukan, dari Israel semua. Ya, bahkan sampai adanya sihir itu adalah malaikat-malaikat yang ngajari manusia. Jadi jangan heran saudara, kalau di dalam dunia ini itu banyak hal-hal yang sifatnya misteri. Nah, sejak saya bisa menghitung, saya pernah menghitung jemaat kita saudara. Saya katakan pada seseorang, saya bilang setelah saya hitung, kamu orangnya dominan, betul enggak? Betul. Kamu orangnya boros, betul enggak? Betul. Tapi ada satu lagi yang mudah-mudahan tidak terjadi. Kamu akan cerai. Ah, masa iya Pak Lukas? Ya ini kan menurut hitungan, ya enggak ngerti. Pokoknya menurut hitungannya kamu cerai. Dan ternyata cerai betul, saudara. Sejak saat itu, saya berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak akan mau menghitung-hitung begitu. Karena saya sendiri takut, saudara. Lebih baik kita nggak ngerti apa-apa, seperti kata firman Tuhan, kita belajar sesuai dan mengandalkan Roh Kudus saja. Jangan sampai kita mengerti hal-hal yang lebih dalam, itu berbahaya sekali. Kita bisa tidak sejahtera, saudara. Karena apa? Karena kita bisa mengetahui sesuatu. Saya berharap saudara mau, ya, artinya jangan berurusan dengan dunia macam begitu, saudara. Seperti kita ketahui bahwa anak-anaknya Yakub itu hebat-hebat, saudara. Kayak Yehuda. Saudara tahu Yehuda? Yang sampai disebut singa muda dari Yehuda? Itu kalau berteriak, satu Mesir kedengaran, saudara. Jadi kayak toa begitu. Terus yang namanya Benyamin, saudara tahu? Benyamin itu ternyata ahli dalam peta bintang. Waktu dia disuruh Yusuf kan, coba tunjukkan saudaramu yang hilang itu di mana. Baik, dibuka peta bintang, terus digaris-garis, kemudian dihitung-hitung, kaget loh. Orang yang hilang itu ya kamu di depan saya. Bayangkan saudara. Naftali itu dia bisa lari kayak ilmu meringankan tubuh. Dia bisa lari di atas bulir-bulir gandum. Jadi ilmunya anak-anaknya Yakub itu hebat-hebat, saudara. Tapi dia sudah keambil orang luar. Kita ngertinya itu dari luar. No. Ya, itu dari anak-anaknya Yakub. Kedua, kuasa dukun itu berdasarkan manipulasi dan perjanjian roh. Tapi beda dengan kuasa Elohim, berdasarkan ketaatan dan hubungan dengan Bapa Yahweh. Sudah beda. Yang ketiga, kuasa dukun, hasil cepat tapi menjerat jiwa. Tapi kalau kuasa Elohim, hasilnya murni dan membebaskan jiwa. Ada unsur pendidikan di dalamnya. Makanya ada orang bilang, kenapa sih kamu kedukun main cepet, kalau melalui Tuhan kesuwen? Ya. Pernah nggak di dalam benak saudara ada kerinduan sesuatu, minta kepada Tuhan, kok lama nggak dapat jawaban? Betul nggak saudara? Nek ngomong tidak ya berarti ngapusi. Ya, betul pasti. Kok minta sama Tuhan kok lama? Terus ada suara bisikan, kedukun saja, dukun lebih cepat, lebih cespleng katanya. Betul nggak kayak gitu? Nah, enggak ada yang berani jawab. Ya, betul, ngomong betul gitu loh. Ya. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi kalau kita sudah beriman kepada Bapa Yahweh, saudara ingat,
tidak ada makan siang gratis. Pasti ada tumbal, anaknya atau siapa saja. Ya. Kemudian kuasa dukun menggunakan rasa takut dan ego. Tadi saya sudah terangkan. Sedangkan kuasa Elohim menghasilkan kasih dan damai. Nggak mau ribut. Ngerti, saudara? Kesimpulan rohani. Janganlah pula memberi tempat kepada si Satan. Efesus 4 ayat 27. Dukun itu bekerja dengan kuasa roh yang gelap, kuasa intimasi yang meniru mujizat Elohim. Sekali lagi saya tulis meniru mujizat Elohim, namun membawa keterikatan spiritual, sedangkan anak-anak terang dipanggil untuk berjalan dalam kuasa Roh Kudus, bukan roh dunia. Sekali lagi saya beritahu, kita sudah dewasa rohani, saudara. Sudah melewati banyak hal. Sampai kita percaya kepada Bapa Yahweh. Jangan sekali-kali saudara melangkahkan kaki. Atau mungkin saudara, ya sekali-kali cuma tanya saja kan tidak masalah. Saya cuma dolan saja. Yang penting kan nggak nyembah setan. Tetap nggak bisa. Lama-kelamaan saudara akan keseret. Kok jebule perdukunan kok menarik ya? Seperti itu saudara nantinya. Nah ini Tree of Life ya, Sefirot. Ya, ini dunia terang ya. Dan klipot. Saya tidak akan menerangkan ini saudara. Karena kalau diterangkan pasti akan lama. Ya, akan lama. Karena tiap-tiap bunderan itu punya fungsi masing-masing. Tapi kalau saudara ingin belajar Sefirot, itu lihat video-video saya yang lama, itu sudah ada. Nah sekarang, tiruan, imitasi dalam iman kita sangat banyak sehingga keluar dari format aslinya. Nah coba kita cek saudara ya. Nama yang harus tidak tepat. Nama sesembahan orang percaya, kok suku Quraisy, kok Yunani. Ini kan meleset saudara, tidak sesuai dengan format aslinya. Kalau format aslinya, orang yang percaya kepada Tuhannya Israel, pasti Yahweh, betul nggak saudara? Nama itu tidak pernah ada di Israel. Padahal orang Kristen di seluruh dunia nikmatnya luar biasa. Makanya saya mengatakan, ayo kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengagungkan nama Yahweh. Alangkah baiknya kalau pujian itu tidak jiplak, saudara. Saya kemarin dikasih tahu sama Cik Yeni ya. Cik Yeni Kocuan, sebetulnya dia sudah mendapat teguran dari Tuhan itu sudah lama, dari sejak Cik Lucy masih hidup ya. Dia menginjil kepada orang tapi keganjel saudara. Lagu-lagunya ya padha wae kok karo Kristen, begitu keganjel kita di situ saudara. Tapi inilah saatnya kita sudah menggunakan belajar lagu-lagu baru. Ya, supaya kita lebih istimewa sesuai dengan format yang tepat. Itu nama yang harus kembali ke nama asli. Tentang hari raya. Hari rayanya keluar dari format aslinya. Ini lucu saudara. Hari raya keluar dari format aslinya. Seperti misalnya hari Natal. Hari Natal kalau kita lihat dalam kitab suci ada nggak? Nggak ada saudara. Yesua lahir 25 Desember itu nggak ada. Kalau Yesua itu lahirnya bulan Tisri.
Ya, diperkirakan tanggal 15, saudara. Pokoknya bulan Tisri. Kalau 25 Desember itu bulan Ibrani namanya bulan Tevet. Itu bulan yang sangat dingin sekali. Makanya di situ tidak ada penggembala domba. Sedangkan waktu Yesua lahir, dombanya ada di kandang atau tidak? Tidak ada. Berarti dia ada di Migdal Eder, menara penggembala, menara gembala di sana, tempat orang-orang menggembalakan domba. Berarti bukan musim dingin. Lawang dinginnya di Israel tuh bisa sampai kadang bisa 5 derajat kok, saudara. Itu dingin sekali. AC rumah kita saja kadang cuman berapa? 17. Ya. Itu bisa sampai 5, saudara. Itu keluar dari format aslinya. Kemudian kita lihat Pesah. Pesahnya hari Minggu yang Kristen. Padahal hari raya Pesah itu hari pertama. Hari raya pertama. Itu Pesah. Roti tidak beragi, mereka tidak kenal. Mereka kenalnya hari raya Pesahnya Jumat Agung. Coba tolong dicari di kitab suci kita, ada nggak Jumat Agung? Nggak ada, keluar dari format aslinya, meleset, saudara. Pernah ada orang yang saya injili, saya katakan Yesus itu lahir, matinya kapan, bangkitnya kapan? Matinya Jumat, Pak, bangkitnya Minggu. Salah. Saya katakan bahwa matinya tidak hari Jumat. Tapi oke lah, saya akan ikut kamu mati Jumat, bangkit Minggu. Dihitung sudah 3 hari apa belum? Iya ya, kok belum ya? Lah masa kamu percaya? Bingung nggak kamu? Format aslinya keluar, saudara. Ya. Kemudian apa? Sakramen perjamuan kudus. Nah, ini penting sekali, saudara. Saya sempat mendapat catatan, ya, malam tadi sebelum saya tidur, Tuhan memberi hikmat kepada saya. Sakramen perjamuan kudus, rotinya pakai roti tawar. Itu rotinya beragi enggak? Beragi, itu sudah meleset. Ya. Kemudian anggurnya pakai sirup, pakai teh, ada yang pakai air putih. Bahkan perjamuan kudus dilakukan tiap-tiap ibadah atau tiap-tiap minggu pertama. Saya kemarin lihat seseorang, yaitu mantan gereja setan, saudara. Dia mengungkapkan bahwa perjamuan kudus itu tiap bulan sekali. Berarti kan bisa saja gereja-gereja itu mengambil dari situ. Lawang format aslinya itu setahun sekali kok. Betul nggak, saudara? Format aslinya itu setahun sekali. Kita sudah berada di format aslinya, saudara. Ya. Setan itu mengerti firman Tuhan, bahkan gemetar, sehingga dia sebagai pakarnya itu berusaha mengelabui manusia dengan menyajikan sesuatu yang koyone ku luwih apik. Sepertinya itu lebih baik dan masuk akal. Tetapi dengan manusia mendukungnya secara tidak sadar, dia sudah diseret dan mengikuti programnya. Keluar dari format asli dan mengubah yang disebut replacement theology. Ini penting, saudara. Karena ada orang yang masih perjamuan tiap ibadah. Sekarang saya mau tanya, tunjukkan Yesua kalau waktu mau mengadakan pertemuan perjamuan kudus dulu. Tolong tunjukkan di mana.
Nggak ada kecuali di masa raya Peskah. Itu betul, Yesus melakukan perjamuan kudus. Namanya saja perjamuan kudus diubah dari format aslinya. Format aslinya namanya apa? Seder Peskah, saudara. Kalau seder Peskah, mosok kita melakukan perjamuan sekarang, wong bukan masa raya Paskah. Ngerti nggak, saudara? Ini meleset keluar dari jalur aslinya. Nah, ini yang harus saya beritahu kepada saudara. Ya. Jadi Yesua tidak pernah melakukan perjamuan dulu sebelum ibadah. Tidak pernah, kecuali sekali lagi kecuali pada waktu masa raya Peskah. Jadi karena seder itu diubah menjadi perjamuan kudus, ya seolah itu baik, saudara. Keluar dari format aslinya juga nggak apa-apa, ya memang perjamuan kan bisa sembarang, tapi beda lagi kalau seder Peskah. Makanya namanya diganti seder Peskah. Pesan yang pastinya harus ada pada suasana Peskah dibahas, diubah menjadi perjamuan kudus. Ada yang tiap bulan, ada yang tiap minggu. Sekali lagi, ada seorang artis, kemarin saya sudah share di grup. Seorang artis yang dulunya dari gereja setan, itu melakukan perjamuan kudus tiap minggu pertama, saudara. Makanya saya katakan keluar dari format aslinya. Yang asli adalah setahun sekali. Makanya saya angkat jempol untuk tim perjamuan kudus, perjamuan di Aleftau. Mereka baru saja pamer seragam. Dan saya katakan, mereka waktu itu laporan sama saya, kita punya seragam baru untuk perjamuan kudus yang akan datang. Saya bilang, yang akan datang kita tidak ada perjamuan kudus. Perjamuannya itu nanti setahun sekali. Apa mereka katakan? Mereka bilang, ya kalau memang itu kebenaran, mengapa tidak? Kami hanya nurut saja. Kalau setahun sekali, ya boleh setahun sekali. Itu luar biasanya di situ, saudara. Jadi nampaknya bagus dan memuliakan Tuhan, tapi kita harus peka bahwa itu sengaja agar keluar dari format aslinya. Coba kita baca di dalam Maaseh-Shilhim 16 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan, saudara. Dan terjadilah ketika kami melanjutkan untuk suatu doa, ada seorang hamba perempuan yang memiliki roh ramal yang membawa keuntungan besar bagi tuan-tuannya menemui kami. Dia ini sambil mengikuti Paulus dan kami berteriak dengan berkata, orang-orang ini adalah hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, yang memberikan kepada kita jalan keselamatan. Teriakan orang ini menurut logika betul atau salah? Nah, saudara nggak ngikuti kan? Saya ulang lagi. Makanya diikuti, saudara. Ya, dia ini, ya, roh peramal itu sambil mengikuti Paulus dan kami, Silas, ya, menemui kami. Dia ini sambil mengikuti Paulus dan kami atau Silas berteriak dengan berkata, perhatikan, orang-orang ini adalah hamba-hamba Elohim yang maha tinggi yang memberikan kepada kita jalan keselamatan. Betul atau tidak, saudara? Betul, ya. Mereka teriak-teriak itu betul, saudara. Dan dia melakukan hal itu selama berhari-hari dan
Dia terus melakukan hal itu selama berhari-hari, dan Paulus merasa sangat terganggu. Maka sambil berpaling kepada roh itu, dia berkata, dalam nama Yesua HaMasiah, aku memerintahkan kamu keluar daripadanya. Dan dalam sesaat keluarlah dia daripadanya. Perempuan itu betul saudara ngomongnya baik, tapi dia akan mengacaukan penginjilan Rasul Paulus dan Silas. Apa yang baik belum tentu benar, tapi yang benar mesti baik, saudara. Sampai di sini paham? Ya. Itu saya tadi katakan sekali lagi, saya nggak perlu sebutlah namanya ya. Saudara pasti ngerti, seorang artis mantan gereja setan. Ya. Nah, saya ingin cerita, saudara. Saya itu dulu pernah ikut drama, saudara, drama Natal dulu. Ya, sebelum saya di sini, ya, tapi masih di Comal. Nah, drama itu judulnya Masih Ada Cukup Waktu. Ceritanya setan-setan ini stres, saudara. Karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana ini? Pengikut-pengikut kita jadi semakin sedikit pada ngikut Tuhan. Kita rapat, bagaimana caranya menjatuhkan manusia. Lalu setan-setan itu rapat. Ada yang usulan, mengatakan bikin dia sakit. Terus ada pimpinan rapatnya bilang, kalau sakit malah dekat sama Tuhan. Malah dekat sama Tuhan. Maaf ya. Kemudian ada yang berkata, dibikin miskin aja. Nanti lah miskin tak jauh sama Tuhan. Tidak. Kalau miskin mesti akan dekat minta tolong sama Tuhan. Dibikin kecewa saja. Dia bilang tidak bisa. Itu usulan yang tidak masuk akal. Itu semua energi negatif. Dan orang pasti tahu kalau itu energi negatif. Ada yang usul lagi, setan yang lain. Kita bikin bangkrut saja orangnya. Kemudian ada satu setan yang mengatakan, saya usul, mungkin usulan saya bisa diterima. Dia bilang, ada setan lain yang usul, bagaimana kalau kita sebarkan bahwa Yesua itu hebat, kuasanya dahsyat, penuh kasih, baik atau tidak, saudara? Baik, ya. Yesua itu hebat, Yesua itu penuh kuasa, Yesua itu luar biasa, baik. Tetapi harus sekarang lihat, ya. Coba saudara lihat di kayu salib, bukti bahwa Yesua itu penuh kasih. Penjahat di kayu salib itu diselamatkan Tuhan. Kenyataannya begitu bukan? Iya. Apa enggak baik, apa enggak sempurna kasihnya? Jadi 1 menit sebelum kamu mati, kamu bisa bertobat kepada Tuhan. Kalau sekarang masih ada cukup waktu. Untuk menghampiri Tuhan tidak harus sekarang. Tidak usah dekat dengan Tuhan, nikmati saja hidup ini. Toh kamu sudah menjadi percaya, jadi tidak mungkin tidak selamat. Kita pasti selamat, gak usah ibadah. Nanti kalau sudah nafasmu baru bertobat, kan kamu diselamatkan. Tapi firman Tuhan mengatakan, kamu berarti mempermainkan Elohim. Ngerti saudara? Apa yang baik belum tentu bertobat, ya. Kita lanjut. Orang kalau perjamuan kudus harus mempersiapkan hati. Kita nggak usah baca, ya. Ini ceritanya kalau orang ikut perjamuan kudus,
tapi ikut dengan cara yang tidak layak, itu tidak boleh. Harus layak, yaitu apa? Diri kita harus serahkan kepada Tuhan. Roh pengampunan harus ada di dalam dirinya. Ya. Belum baptis tapi ikut perjamuan kudus. Nah, ini formatnya kita ganti, saudara, karena kita sudah mengerti kebenaran. Ya, jadi bagi saudara-saudara yang belum dibaptis atau anak-anak yang belum dibaptis, nggak usah ikut perjamuan kudus. Karena apa? Belum dimeterai menjadi milik. Ya, jadi anak yang belum dibaptis sebaiknya jangan ikut perjamuan kudus. Ini pengajaran yang saya terima baru ini, ya. Kalau waktu yang lalu kan ya anak-anak bolehlah, enggak apa-apa. Ya, tapi ternyata sebelum dibaptis itu tidak boleh ikut perjamuan kudus. Jadi kita melakukan ya namanya jangan perjamuan kudus lah, seder pesah begitu ya. Seder pesah itu harus yang sudah dibaptis. Waktu sebulan sekali keluar dari format aslinya bersama murid-muridnya pada malam sebelum penyaliban atau sekitar Pesah. Maka seder Pesah itu dijadikan upacara rutin tiap bulan, bahkan tiap ibadah. Padahal bukan suasana Pesah. Ngerti nggak, saudara? Kita dulu kan seperti itu, namanya juga nggak ngerti, ya. Tapi begitu ngerti kita harus melakukannya. Katanya kita mau praktek firman, betul nggak, saudara? Ya, kalau praktek firman, ya format aslinya Yesua mengadakan perjamuan kudus setahun sekali, ya kita setahun sekali, ya. Tidak bisa ngikut-ikut yang lama yang tidak punya dasar apa-apa. Ya. Makanya saya katakan coba tunjukkan di mana Yesua setiap mau persekutuan mesti perjamuan kudus dulu. Nggak ada, saudara. Persekutuan saja di kapal, kadang di kebun, kadang di gunung, apa? Ayo bikin perjamuan kudus dulu atau seder pesah. Enggak. Namanya saja seder pesah kok. Nah, disebut ritualisme kosong. Berlawanan dengan tujuan asli, yaitu persekutuan iman. Ini yang disebut dengan replacement theology atau teologia pengganti. Itu semua ulahnya siapa? Ya ulahnya kegelapan, kelompoknya kabalah yang gelap itu, saudara, agar supaya kita keluar dari format aslinya, disalah gunakan untuk tujuan politik atau sosial. Kadang ada yang menjadikan perjamuan kudus sebagai alat untuk membedakan kelompok, menghukum atau menonjolkan status. Itu bertentangan dengan semangat kasih dan persatuan yang diajarkan oleh Yesua. Seder Pesah pun rotinya ya jangan roti hosti, tapi roti yang kita bikin itu dari resepnya dari Israel, itu baru yang benar. Kalau hosti itu kan ada tulisannya IHS, tapi nggak usah diomongin sekarang. Ya. Kemudian sekarang baptisan keluar dari jalur, saudara. Baptisan bayi keluar dari jalur. Yesua waktu bayi nggak pernah dibaptis karena bayi belum punya iman. Firman Tuhan katakan barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Lah bayi sudah percaya apa belum? Belum. Lah kok dibaptis? Nah ini kan keluar dari format aslinya, saudara. Kemudian dipercik pakai bendera, ada lagi yang ngambang. Ini kan keluar jalur semua, saudara. Kemudian
baptis pada orang yang belum percaya hanya untuk status perkawinan dan status sosial. Makanya siapa yang mau kawin di sini harus ikut ibadah minimal 3 bulan. Harus rutin ibadahnya. Jangan kamu mau kawin, ya kamu harus baptis, nggak bisa begitu, saudara. Artinya orang dibaptis, tapi sebetulnya dia belum punya iman. Itu tidak boleh. Untuk keberuntungan, beda dengan pentahiran. Kalau pentahiran itu lain, itu bukan baptisan, saudara. Yang ditenggelamkan 7 kali itu, ya, itu pentahiran namanya. Juga untuk menghalau roh-roh kegelapan. Ya, roh apa? Kesialan, saudara. Kemudian untuk pengobatan, perjamuan kudus untuk pengobatan, itu keluar jalur, saudara. Keluar dari format aslinya. Mungkin saudara berkata, buktinya saya minum perjamuan keluar apa penyakitnya, betul. Tapi bisa nggak orang yang tidak perjamuan tapi penyakitnya keluar? Bisa. Keluar dari format aslinya, saudara. Bahkan dulu dipakai buat boreh, ya. Nanti hubung semut piye. Ya. Kemudian yang keenam, untuk perpisahan. Nah, ini biasanya di sinode saya yang lama begitu, saudara. Setiap selesai sinode nanti ada perjamuan kudus. Perpisahan, nangis-nangis, ya kangen-kangenan, itu sudah keluar jalur semua, saudara. Ya. Untuk ikatan persahabatan, itu juga enggak tepat, ya. Supaya apa? Supaya terjadi semacam kayak campur darah. Kalau dulu kan ada apa namanya ikatan persaudaraan darah. Jadi sekalipun orang lain tangannya digores sampai keluar darahnya, ini keluar darahnya tempelkan, menyatu. Ada lagi yang lebih parah lagi, yaitu darahnya dicampur dengan perjamuan kudus, itu lebih tidak tepat lagi, saudara. Ya, jadi inilah yang bisa saya sampaikan kepada saudara tentang penyimpangan-penyimpangan dan cara setan untuk mempermainkan manusia menggunakan mediator-mediator apapun. Saya percaya saudara akan lebih dekat kepada Tuhan sehingga tidak seperti itu. Amin. Buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara. Saya minta tim musik naik ke atas. Kita akan menyanyi, ku memujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur padamu sebab Yahweh baik kepadaku. Kita tunduk kepala sejenak, kita menyanyi pujian ini dan kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Mujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur padamu, sebab Yahweh baik kepadaku. Yahweh ku cintakan. Ku memujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu, sebab Yahweh baik kepadaku. Yahweh ku cintakan. Sekali lagi. Ku
memujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu. Sebab Yahweh baik kepadaku, Yahweh ku cintakan. Musik naikkan pujian ini dengan lembut. Saudaraku yang terkasih, mari kita mensyukuri atas nikmat yang Bapa sudah berikan kepada kita. Apa yang kita punya dan keselamatan yang telah kita dapatkan, agar kita hati-hati, jangan sampai kita dikelabui oleh setan, khususnya untuk masuk ke dunia perdukunan. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Dia mengasihi kita, Dia mengasihi saudara. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu. Sebab Yahweh baik kepadaku, Yahweh ku cintakan. Terus haleluya. Ku memujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu. Sebab Yahweh baik kepadaku, Yahweh ku cintakan. Sebab Yahweh baik kepadaku, Yahweh ku cintakan. Sebab Yahweh baik kepadaku, Yahweh ku cintakan. Saudaraku yang terkasih, kadangkala saat pikiran kita sedang mengalami masalah atau hidup kita sedang mengalami masalah, kita mungkin cari jalan pintas, kita lari ke perdukunan, atau kita lari mencari orang-orang yang dianggap lebih pintar dari kita. Tetapi ketahuilah, kalau Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu ada pendidikan untuk kita, waktu pasti akan sampai. Oleh karena itu saudara, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan kita mengandalkan pengertian kita sendiri, tapi andalkan. Waktunya mungkin sedikit lama, tetapi ada unsur pendidikan di dalamnya. Mari kita naikkan pujian ini berulang-ulang sampai kita merasuk betul akan pujian ini. Kita mengucap syukur. Haleluya. Ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu. Sebab Yahweh baik kepadaku, Yahweh ku cintakan. Ku memujimu, ku memujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu. Sebab Yahweh baik kepadaku, Yahweh ku cintakan. Sekali lagi ku memujimu, ku memujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu. Sebab Yahweh baik
kepadaku, Yahweh ku cinta Kau. Sebab Yahweh baik, sebab Yahweh baik kepadaku, Yahweh ku cinta Kau. Sekali lagi, haleluya. Sebab Yahweh baik kepadaku, Yahweh ku cinta Kau. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Apa yang telah kami miliki, apa yang telah kami dapatkan, yang jelas kami sekarang mendapatkan jaminan keselamatan. Kami tidak ingin tertipu oleh kuasa kegelapan. Di tengah-tengah tantangan hidup seperti apapun, kami sekali-kali tidak akan menjamah daripada kuasa kegelapan. Karena kami tahu benteng kami akan terbuka lebar dan kami akan hancur. Tetapi sekarang Kau melindungi kami. Tuhan tolong agar supaya kami tetap teguh di dalam Engkau sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Silakan. Berjumpa kembali dalam Aleftahu Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Multimedia Kehilat Aleftahu Magelang membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu melayani Bapa Yahweh di bidang sound, LCD operator, live streaming, editor video dan audio, fotografer, videografer, konten kreator, reporter atau pembawa pengumuman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Usia 13-30 tahun, aktif dalam ibadah dan memiliki hati untuk melayani, bersedia belajar dan bekerja sama dalam tim, mampu menjaga komitmen dan kedisiplinan waktu, memiliki pengalaman atau minat di bidang multimedia dan sound menjadi nilai tambah, dan bersedia mengikuti pelatihan dasar dari Divisi Multimedia. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu paling lambat pada hari Sabtu 8 November 2025. Mari gunakan talenta yang Bapa Yahweh berikan untuk kemuliaan-Nya. Mengajak seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi untuk hadir dalam doa pelayan pada hari Senin 27 Oktober 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Untuk tim yang bertugas, tim Ibadah Raya. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleftahu Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Kita tidak ada pengumuman lain. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami ingin Bapa, kami berada dalam kebenaran firman-Mu senantiasa. Sehingga kami hidup di dalam kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kami tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Kami ingin supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima birkat Kohanim. Yefare keka Yahweh Weismereka. Amin. Ken Yehiroso. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amin. Ken
Gen Yehi Rasa Yesa Yahweh Panau Eleka Weasem Lecha Shalom. Amin Gen Yehi Rasa Baruk ata Pair Ufaruk ata Pesadeh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin Baruk peripit necha ufri atmat ka ufri fem tekat sekar ala PKW esterosoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin Baruk tan aka umisyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin Baruk ata baweka ufaruk ata petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach berwah HaKodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Yevareka Reispereka Yevareka Yahir Yahweh Panau Eleka Wikuneya Yevareka Reispereka Yevareka Isha Yahweh Panau Eleka Wikudeka Hashem Leka Shalom Shalom Hashem Leka Shalom Shalom Yevareka Reispereka Yevareka. Selamat pagi, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Amin Percayalah kepada Yahweh. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.